Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian, tapi aku bersama salah satu dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Dodi Kastono, SPMP. Halo Pak. Halo. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, video kali ini aku lagi main ke tempatnya Pak Dodi, jadi bisa disapa Pak Dodi ya Pak ya. Nah, di sini kita akan mempelajari sharing ya tentang perbanyakan vegetatif. Yang pastinya perbanyakan vegetatif ini penting banget, apalagi buat kita yang suka berkebun di rumah. Nah, video kali ini akan ada banyak partnya. Untuk yang pertama itu kita akan masuk ke teknik sambung pucuk, karena perbanyakan vegetatif ini cukup banyak ya. Ada cangkok, stek dan lain-lain. Nah, jadi stay tune. Untuk ini mungkin yang masih awam ya, yang masih belum mengerti banget tentang perbanyakan vegetatif. Apalagi ini kita masuk ke teknik sambung pucuk. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya teknik sambung pucuk itu, kayak hal-hal yang harus diperhatikan sebelum nantinya kita akan praktek. Nah, nanti di akhir video kita akan praktek juga. Oke, jadi teknik sambung pucuk itu sebenarnya sesuatu teknik yang digunakan untuk memperbarui sifat tanaman. Jadi kalau kita misalnya menanam ataupun katakanlah tidak sengaja membuang biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon buah, itu kan biasanya lama untuk produksi. Nah, dan sifatnya belum tentu identik atau sama dengan induknya. Nah, kalau disambung pucuk itu nanti akan sifatnya menjadi sama dengan induknya dari batang atasnya, sementara batang bawahnya itu membawa sifat perakaran yang bagus dari biji. Nah, sehingga di sini ada istilah teknik perpanjangan vegetatif, khususnya sambung ini akan bisa memperbaharui sifat yang semula bibit asal biji. Ini kan kita tidak tahu asal usulnya apakah sifatnya unggul atau tidak. Nah, itu kita pastikan untuk memperbaiki sifat dengan mengambil dari entres atau batang atas yang jelas sifatnya, produktivitasnya tinggi, kualitasnya baik. Jadi itu tujuan sederhananya. Nanti teknik penyambungannya itu sebenarnya satu hal yang sederhana, tinggal kita pangkas, kemudian kita buat celah, kemudian yang bagian atas kita buat satu sayatan, nanti disisipkan, kemudian ditarik. Sesederhana itu saja. Hanya di sini memang butuh satu keterampilan. Teknik sambung pucuk ini kan dari dua tanaman yang berbeda ya Pak ya. Yang bawahnya itu yang punya perakaran yang kuat, terus kalau yang atas itu yang dia hasilnya bagus gitu ya. Dari sisi produksi maupun kualitas. Teknik sambung pucuk ini sebenarnya bisa tanaman apa aja sih Pak? Atau ada tanaman-tanaman tertentu kayak yang bisa dan nggak bisa digunakan? Jadi prinsipnya untuk disambung pucuk atau grafting itu paling tinggi keberhasilannya adalah yang tingkat kekerabatan dari atau kedekatan familinya itu sangat dekat. Contoh kalau kita bicara jenis atau spesies itu yang paling sesuai. Tapi kalau nanti sudah tingkatannya genus apalagi tingkatan famili, itu seringkali ketidaksesuaian itu akan semakin kelihatan. Nah, sehingga prinsipnya kayak istilahnya hubungan kekerabatan keluarga. Kalau di manusia kan justru kekerabatan yang semakin dekat kan tidak dibolehkan. Oh iya benar Pak. Nah, kebalikannya di tanaman semakin dekat justru semakin sesuai. Jadi ada istilahnya kompatibilitas atau kesesuaian, itu menjadi faktor penentu juga. Sehingga contoh misalnya kalau Mbak Tera mau menyambungkan mangga dengan durian, itu kan jelas spesiesnya beda, genusnya beda dan sebagainya. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai jenis apa saja yang bisa disambungkan, cukup banyak.
mangga, durian, kelengkeng, kemudian alpoka, kemudian jambu biji, jambu air dan sebagainya, itu jeruk dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke praktek, Ya. nah ini kan biasanya tuh yang paling apa ya, lagi untuk orang-orang awam ya Pak ya, Ya. itu biasanya mau mencoba tuh takut gagal. Nah biasanya nih kegagalannya tuh karena apa ya Pak? Jadi kayak itu bisa kita wanti-wanti dulu Ya, sebelumnya. jadi untuk teknik sambung pucuk, pertama kita harus memilih bibit. Bibitnya ini contoh, kita harus bisa mendapatkan bibit yang tumbuhnya tegak. Dari sisi umur ini sudah kisaran di atas 4 bulan, ini kisaran 6 bulan. Jadi kalau dari sisi ketinggian ini juga sudah cukup optimal. Tapi ada beberapa jenis tanaman yang justru sambung pucuk itu dilakukan sejak dini, artinya sejak umur 2-3 bulan sudah bisa dilakukan. Contoh di durian, apokat juga bisa. Hanya yang umur muda itu seringkali lendirnya itu menjadi masalah tersendiri. Karena kalau orang Jawa bilang lunyuk. Jadi kalau disambungkan itu nanti dia akan lendir yang keluar dari dalam batangnya itu ya Pak ya? Jadi idealnya untuk ini ya sekitar kurang lebih 6 bulan. Bisa sampai dengan 1 tahun. Bukan berarti tanaman dewasa tidak bisa disambung atau tidak bisa diokulasi, semuanya bisa. Hanya butuh satu trik atau teknik untuk mensiasati agar sesuai. Intinya. Nah ini dari bibit tadi, bibit harapannya tegak lurus, kemudian juga jelas sehat, kemudian ukuran batangnya juga sudah cukup optimal untuk disambung. Itu dari sisi bibit. Kemudian dari sisi entres atau batang atas, kita ngambil dari pohon yang jelas karakternya, produktivitas dan sifatnya. Ini contoh yang sekiranya masih dorman. Oh iya. Nah sementara biasanya kalau contoh yang ini misalnya, ini yang satu ini kan sudah mekar. Nah ini nanti ada konsekuensi yang beda. Jadi yang dorman itu yang diharapkan. Karena kalau nanti disambungkan, istilahnya yang dorman, yang tidur atau istirahat, itu nanti akan cepat ngelilir kalau orang Jawa bilang. Ya, sehingga itu perlu diperhatikan. Tapi bukan berarti yang ini tidak bisa disambung, tetap bisa, hanya relatif waktu pecah tunasnya itu akan menjadi lebih lama. Oh iya Pak. Nah terus berarti kan pertama dari bibitnya ya Pak ya? Iya. Terus juga tadi dari batang atasnya juga, terus itu yang mempengaruhi banget ya Pak ya? Terus kalau misal dari cara-caranya, entah dari ketajaman pisau kayak gitu, mempengaruhi nggak sih Pak? Itu juga mempengaruhi. Jadi selain tadi dari bahannya, dari bibit batang bawah, dan dari batang atasnya, kemudian dari alat ini harapannya prinsipnya bisa menggunakan ini gunting untuk memotong, kemudian pisau ini bisa sembarang pisau, yang penting tajam, sebaik mungkin yang tipis. Jadi yang ideal itu sebenarnya silet. Oh yang silet Itu ideal sekali, tapi cukup separuh saja, tidak silet utuh. Jadi separuh, supaya kalau di sayat itu tidak double arah, jadi cukup satu arah. Nah kalau pisau yang tajam itu nanti sayatannya itu akan satu kali sayatan, itu menjadi sesuatu yang bagus. Sehingga prinsipnya sayatan itu sebaiknya satu kali sayatan mulus, sehingga lukanya itu akan semakin diminimalisir. Beda kalau kita menggunakan gunting atau pisau yang tidak tajam, itu nanti bekasnya itu akan relatif pecah, tidak rata dan sebagainya. Wah, sangat membuka wawasan sekali ya Pak ya. Nah ini karena mungkin saya juga udah nggak sabar Pak, pingin tahu gimana sih cara prakteknya, jadi biar bisa langsung
contoh juga buat teman-teman, mungkin habis ngelihat video ini bisa langsung dipraktekin di pohon-pohon di depan rumahnya. Nah, langsung aja Pak, kita praktek bersama Pak Dodi. Sedikit saya tambahkan ya, bahwa selain alat yang tadi harus tajam, harus tipis, setipis silet misalnya, itu akan lebih baik. Tapi juga kondisinya harus bersih, tidak harus murni steril, tidak perlu harus seperti itu, tapi harapannya sebersih mungkin. Nah, kemudian dari ketinggian, kira-kira kita mau mendapatkan nanti sambungan itu di posisi seberapa, yang nanti secara proporsional saja dilihat di pitnya. Jadi kalau setinggi ini sekitar 60-an cm, nanti ya misalnya bisa di 2 cengkal tanah. Nah, kemudian pada posisi itu nanti bisa kita potong. Kemudian kita bersihkan. Sekali potong gitu ya Pak ya? Ya, hanya sekali potong. Kemudian kita gunakan cutter misalnya. Ini yang bisa sesuai dengan kenyamanan kita melakukan teknik perpanjangan vegetatif. Bisa menggunakan cutter, silet dan sebagainya. Nah, nanti untuk yang tadi bekas potongan daun bisa dirapikan. Nah, intinya kalau menggunakan cutter ini, batang bawah harus kita pegang kuat supaya tidak goyah, karena kalau goyah nanti resiko tangan bisa kesayat. Yang kedua, ini kita kendalikan dengan jempol. Jadi jempol posisi kita letakkan pada posisi tengah. Nah, pas posisi tengah seperti ini, kemudian kita tekan. Nah, sehingga jempol ini menjadi pengendali supaya laju sayatan ke bawahnya itu tidak beresiko. Nah, kemudian setelah menyayat batang bawah ini, kemudian kita ambil entres, kemudian kita sayat. Nah, ini juga harapannya 1 kali sayatan. Nah, misalnya nih. Jadi bentuknya kayak V gitu ya Pak ya? Bentuk V. Kalau ini misalnya masih belum seimbang, nah ini bisa di posisinya kan tipis. Oh iya. Nah, ini tinggal nanti ini agak dibuka. Nah, ini celahnya, kemudian disisipkan. Nah, ini kan kalau dilihat dari samping nanti bisa tidak ada celah, jadi pas sayatannya, ya kan? Nah, misalnya nih, kalau ditangkupkan begini kan ya. Kalau yang ini mengganggu nggak Pak? Tidak. Oh enggak ya? Dan itu nggak perlu dihilangkan. Nah, prinsipnya begitu ya. Jadi kalaupun ada sedikit beda ukuran, itu juga tidak masalah. Asal nggak terlalu beda banget lah ya Pak ya? Ya, ekstrim pun juga kadang masih bisa. Nah, setelah itu ini yang perlu diperhatikan, ini salah satu kunci keberhasilan juga. Setelah tadi disayat, tepat sayatannya, ditangkupkan, kemudian ini mulai diikat. Ikatnya itu pegang di bagian dengan tangan kiri, khususnya dengan jempol dan telunjuk, kemudian sambil ditekan. Ini karena plastiknya lentur, ini bisa dilakukan, kemudian tekan supaya ini tetap kuat. Ini tarik perlahan. Nah, ini untuk bagian atas ini bisa 3 kali putaran. Nah, misalnya. Ini namanya plastik apa nih Pak? Plastik PE ini yang cukup lentur, ini biasa digunakan untuk grafting. Nah, ini kalau biasa ada yang online, ada yang juga di toko-toko plastik. Nah, sehingga jadi arahnya dari bawah ke atas searah jarum jam, kemudian turun ke bawah. Nah, biar kuat gitu ya biar Pak kuat ya, sehingga nanti ini sekaligus juga untuk kalau misalnya plastiknya agak sisa ya bisa diputar 2 kali misalnya. Nah, setelah ini ke bawah, terus ini cara nguncinya tinggal begini, dimasukkan.
sudah halus sekali ya Pak ya. Nah, Ini berarti tuh biar kayak air nggak masuk, ya, terus jadi bakteri juga fungsinya nggak masuk. ini pertama mengikat kuat daripada tautan sambungan, kemudian menutup rapat luka. Oh iya. Itu. Karena ini kan tadi tanamannya kita lukain ya Pak ya, Iya. jadinya biar dia istilahnya di Hansaplast ya. Ini penentu juga. Jadi ini nanti bisa nah ini istilahnya sungkup individu. Oh, sungkup. Nah, sungkup individu, kemudian nanti ini tergantung bisa menggunakan bisa menggunakan tali rafia atau bisa menggunakan ini sekaligus untuk pelapisan. Ini namanya apa nih Pak? Ini twist tie. Oh, twist Ini tie. biasa untuk Untuk yang kabel elektronik, nah, itu bisa. Nah, nanti Tapi pakai rafia juga bisa ya Pak ya? rafia juga bisa. Jika kalau yang sederhana misalnya di prinsipnya kan untuk menjaga kelembaban. Jadi nah, misalnya Oh, ini nggak perlu kuat-kuat ya Pak ininya, ngikatnya. yang penting dia bisa tetapnya, atau kalau misalnya ini masih ragu ya 2 kali, kadang lepas kalau ada setelah ini nanti ini disungkup, kemudian bisa ditempatkan di tempat yang teduh. Tapi bisa juga ditempatkan di tempat yang terbuka juga. Ini masih potensi keberhasilan juga tinggi. Setelah proses ini selesai, kita bisa mengamati kondisi pucuknya. Kalau selama kurang lebih 2 minggu pucuk masih hijau, itu artinya potensi berhasil. Oh, Kemudian biasanya mulai 3 minggu sampai 4 minggu ini tunas mulai melilir atau pecah-pecah tunas muncul. Kemudian nanti mekar. Nah, setelah itu bisa sungkup dilepas umur sekitar 4 mingguan. Nah, ini nanti dilepas sungkupnya. Kemudian bisa tetap ditempatkan yang teduh dulu. Setelah nanti pucuknya itu mekar sempurna, baru bisa ditempatkan di tempat yang terbuka. Nah, misalnya itu. Artinya bibit ini sudah kuat. Jadi kalau dari proses sambung sampai nanti siap diaklimatisasi di tempat terbuka itu paling tidak 3 bulan. oh 3 bulan. Ya. Ini perlu nanti tuh pada akhirnya dibuka atau enggak Pak? Nah, Plastiknya setelah yang tadi melilit ini. proses 3 bulan itu sekaligus bisa dibuka ikatan lilitannya tadi. Nah, itu karena di situ sudah ada satu proses kehidupan yang menyatu antara batang bawah dan batang atas, dan ikatan ini sudah cukup kuat sehingga plastiknya bisa dibuka. Kelemahannya kalau kita lupa membuka plastiknya, katakanlah umur 5 bulan, 6 bulan dari sambungan, itu kalau dia ikatannya terlalu kuat, dia akan mencekik. Nanti akan ada perbedaan ukuran, yang di ikatan ini akan kecil, sementara yang atas bawah sudah mulai besar. Oh. Nah, yang paling ekstrim ini bisa patah karena cekikannya itu akan kuat sekali, sehingga kadang timbul bengkak di bagian atas, bengkak bagian bawah. Malah yang sininya ya Pak? Iya, karena ini kan kondisi tercekik kan, sehingga bengkak, kemudian patah. Sehingga kalau misalnya kelamaan tidak dibuka, kadang-kadang ada pertumbuhan yang condong, setelah hanut patah. Itu. Tapi juga nggak boleh terlalu cepat dibuka ya Pak ya? Ya, jadi idealnya ya kita sambil belajar mengikuti, melihat pertumbuhan daripada batang atasnya. Ini ya Pak ya, kayak sebenarnya seni juga ya, Iya. teknik ini ya Pak ya. Jadi kayak Iya. keahlian kita gimana bisa membuat tanaman yang lebih baik lah ya Pak ya, dengan menggabungkan sifat-sifat baik dari tanaman-tanaman yang lain. Wah, ini bermanfaat banget pastinya buat teman-teman, bisa langsung dicoba karena ini metode yang sederhana ya Pak ya. Iya.
bisa dilakukan dan alatnya pun juga mudah dicari, mudah ditemukan, Bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan Kalau juga. tidak ada plastik, ini plastik khusus untuk grafit. Kita bisa menggunakan raffia, tapi cari yang relatif lentur. Oh, diikat yang ininya pakai raffia bisa juga Bisa ya Pak juga, ya? karena kalau di perkebunan besar itu kadang-kadang justru pakai raffia, Oh, karena hemat. oh, Kemudian juga bisa juga dengan plastik ini. Ini kan sebenarnya plastik es lilin. oh iya. Ini bisa juga digunakan untuk ikatannya. Jadi ini juga agak lentur, hanya kelenturannya masih terbatas. Jadi tinggal penyesuaian kita mau apa barang yang ada di lingkungan kita bisa kita manfaatkan. Dan pastinya kalau misalnya gagal, kita harus nyoba lagi ya Pak ya? Nah, kemudian kalau misalnya ini gagal katakanlah, kita masih bisa memanfaatkan Batang bawah. batang bawah di bagian bawah yang gagal tadi. Jadi tidak menjadi masalah. Yang penting tadi ini hanya faktor bagaimana kita melatih keterampilan kita untuk melakukan teknik pertanian sambung pucuk. Oh, jadi misalnya gagal, tinggal yang bagian bawahnya dipotong. Potong saja ya. Terus Nanti carikan batang interest. Oh ya, Pak, ngomong nih, ini kan entres bagian atas ya Pak ya? Ya. Ini apakah satu kayak gini tuh untuk satu ini atau sebenarnya dia bisa dipotong-potong Pak? Ya, ini sebenarnya kita ngambil satu ini sebenarnya bisa untuk beberapa batang. Oh. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, misalnya kita mau ngambil katakanlah kita sambung, nah kita jadikan beberapa. Ini bisa jadi 3 atau 4 ya Pak ya? Ya bisa jadi 4 misalnya. Kalau yang sudah apa istilahnya sudah terampil, nah itu bisa cukup dengan 2 atau 3 mata ruas, tergantung nanti keterampilan kita. Jadi ada yang pendek, ada yang cukup panjang, misalnya itu tergantung. Nah seperti ini juga cukup hemat. Ini kan nanti kan ini kan bisa 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sehingga harapannya kalau ini nanti apa dominansi apikalnya patah, ini kan masing-masing apa mata tunas ini kan bisa muncul menjadi cabang-cabang baru. Nah, sehingga kalau ini nanti dia akan bisa segera membentuk percabangan. Saya jadi penasaran, pengen nyoba juga nih Pak di rumah. Nah, mungkin untuk yang tentang sambung pucuk sampai sini ya Pak ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya. Jadi akan ada video selanjutnya. Terima kasih Pak Dodi Ya, untuk materi sama-sama, ini. Mbak Tina. Nah, ini yang sudah jadi. Mudah kan? Ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.